Adam bikin mihrab di situ. Nabi Adam dulu sholatnya di situ di atas 13 ke 18. Nabi-nabi yang lain semua di situ. Namanya mihrab. Siti Maryam bikin di situ. Nabi Zakaria berdoa minta keturunan di situ. Terus menerus dia buat di situ. Nabi Isa dirawat juga di situ. Siti Maryam bikin mihrab di situ juga. Nabi Muhammad SAW sebelum ke langit ke situ dulu. Ini tempat mau ke langit. Naik ke batu itu udah masuk Baitul Maqdis, naik ke batu Sakhra, baru naik ke langit. Itu namanya bawa batu sama, pintu langit. Dari situ, mau dari Mekah langsung ke langit, Allah nggak kasih, nggak bisa. Allah nggak pernah lepas, Allah nggak pernah pisahin masjid. Nah sekarang kita perhatiannya nih, Mekah, Madinah. Baitul Maqdis nggak diurus. Kita yang salah kalau diambil orang. Jadi kita mesti terus. Kalau Isra Mi'raj mau ke langit aja mesti dari Baitul Maqdis, emang itu tempat gak mulia di sisi orang Islam. Nabi-nabi semua di situ, apa semua di situ. Kalau di Baitul Haram udah suci, udah berkah. Allah kirim lagi tambah kemuliaan. Kasih batu dari surga. Apa namanya? Hajarul Aswad. Dari surga. Udah mulia, udah suci, udah berkah. Tambah lagi kemuliaannya. Dari surga tuh batu. Walaupun segini doang. Tapi dari surga tuh. Kata Nabi, awalnya itu Hajarul Aswad dari surga lebih putih dari susu, lebih putih dari salju. Sawadathu khataya Bani Adam. Tapi lama-lama dihitamkan gara-gara dosa-dosa anak Adam. Jadi berubah lama-lama jadi hitam gara-gara nyedot dosa anak Adam. Jadi hitam akhirnya dulu dikenal jadi Hajarul Aswad. Tadinya Hajarul Abyad. Abyad bercahaya. Kita kalau ke Baitullah Al-Haram nggak setor muka ke Hajarul Aswad, itu tawafnya nggak sah. Start dari situ cium dulu, muter satu lewat cium lagi, muter satu lewat cium lagi. Nggak bisa nyium musab, nggak bisa ngucap ya musab ya salam dan min baik. Asal seputar salam bismillah Allahu akbar, muter lagi bismillah Allah, terus tuh asal lewat. Kalau mau bener tuh tawaf, itu tempat dari surga. Di Baitul Maqdis ada tempat kayak begini, Sakhra, yang paling dicari orang-orang beriman nabi-nabi apa sih? Ini yang mau dibongkar sama Yahudi. Dia mau bangun kuil tempat ibadah orang Yahudi di atas. Terus gimana? Saudara-saudara kita di Gaza langsung ambil langkah, atur strategi, gak ada cara yang lain mempertahankan Islam. Nama perangnya Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa, dalam rangka jaga tempat ini. Kata para mujahidin, jangan kata sepertiga Masjidil Aqsa, 1 senti pun gue gak lepas. Langkahi dulu mayat kami. Dihajar tanggal 7 Oktober sehancur-hancurnya. Baru tuh. Jadi Gaza begitu dia dihancurin, ini bukan dalam urusan berebut rumah saya diambil Yahudi, tanah saya dirampas, bukan dalam urusan itu. Urusannya adalah mempertahankan Baitul Maqdis. Kalau nggak ada perang, udah dibongkar gitu. Terus kira-kira yang dosa siapa?
Ini yang wajib mempertahankan Masjidil Aqsa siapa? Orang Arab, orang Palestina, atau orang Islam sedunia? 2 miliar wajib dibela. Nah kalau orang nggak paham gimana? Emang masih ada orang bilang itu masjid milik orang Palestina. Yang bilang Masjidil Aqsa punya orang Palestina dosa. Dosa dia. Masjidil Aqsa bukan punya orang Palestina. Nah, ini masjid ini punya Ana, punya Nur. Ini masjid punya babe Ana. Di atas sana babe Ana. Di atas ini suka-suka. Masjidil Aqsa siapa yang punya? Masjidil Haram siapa yang punya? Punya orang Arab. Apa punya kita? Yang lagi diuji ini kita semua nih. Kita semua lagi diuji. Allah taruh tempat mulia, tempat masukin orang ke surga, tempat mensucikan dosa orang. Nih buat apa? Sekarang mau dirampas sama orang kafir, mau dinodai, dinajisin, jadi musyrik di sini. Ini siapa yang wajib membela? Baitul Haram, Baitul Nabawi, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini hakun dari muslimin. Semua ini punya orang Islam, bukan punya orang Arab, bukan punya yayasan. Kita wajib sama-sama. Jadi orang Gaza udah menunaikan kewajiban, dia fight. Hancur-hancuran kan, udah 90% bangunan hancur. Orang udah tinggal di jalanan semua, jutaan orang tinggal di jalanan. Habis menderita, makan nggak dikasih, minum nggak dikasih. Kalau berebut tanah, udah damai. Ya, perundingan selalu tawarannya Hamas minta tidak ganggu gugat. Masih langsung. Ente nodai Masjidil Aqsa. Kita terus perang. Belakangan Amerika nawarin lagi Hamas sudah stop, hentikan serangan kepada Israel. Ini Gaza dibangun ulang. Lebih indah dari Singapura dan lain. Dibangun ulang. Salah satu syarat itu. Jangan ganggu gugat Israel sedikit aja dia mau bangun di atas itu. Itu sangat syarat. Dia bilang terus perang. Ini perangnya bukan urusan. Kalau urusan mau jadi bukan kasihan Pak Haji. Ya. Jadi nggak benar kalau ada orang saya udah nyumbang. Nyumbang apa? Kasihan ya orang Gaza kelaparan. Kasihan sama perut orang. Ini bukan kasihan urusan perut. Kasihan rumah orang hancur. Kok kasihan sama rumah hancur? Kewajiban membela Baitul Maqdis. Kita sama wajib sama seperti mereka. Perang tuh wajibnya sama. Sama wajibnya. Cuman mereka lebih dekat di sana, yang paling wajib di sana tuh. Ya mereka duluan fight, tapi mereka berjihad atas nama umat Islam atau atas nama orang Palestina. Atas nama kita. Makanya kita nggak bisa bilang ini urusan kemanusiaan, bukan. Bagi orang beriman, ini urusannya keimanan, jihad kita. Tapi bagi urusan bagi urusan orang-orang kafir bilangnya kemanusiaan. Kayak orang Amerika, orang Eropa bantu tuh, dia ngebantuin Gaza kirim makanan karena mereka kemanusiaan. Kalau kita bilang kesian orang kelaparan, aku jadi urusan perut. Kita bukan urusan perut. Kita wajib mempertahankan saudara kita di sana demi mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu faktanya. Banyak orang tak paham. Jadi ada maulid kayak begini, ntar kita sadarin umat, kasih pemahaman. Oh, jadi kita ini urus sama kayak Mekah dirampas orang, diambil orang kafir nih. Terus Baitul Haram diambil Ka'bah. Ini Ka'bah punya saya. Ente orang Arab pergi loh.
Merampas itu warisan nenek moyang saya di sini, makanya itu yang wajib mempertahankan siapa? Orang Arab atau umat Islam sedunia? 2 miliar orang Islam sedunia wajib mempertahankan Ka'bah. Nggak bisa kita bilang itu kan orang Arab, urusan orang Arab. Emang yang punya orang Arab itu Ka'bah. Kita itu warisan, itu udah hak wakaf Allah punya, diamanatkan pada umat Islam. Emang Saudi yang ngurusin? Bukan. Saudi itu diamanati, namanya khadimul haramain, khadim. Merbot, tukang ngurusin Masjidil Haram, Syarifain, itu Saudi gitu. Kewajiban punya siapa? Semua. Madinah masjidnya kalau dirampas orang kafir, siapa yang wajib bela? Apa bisa kita bilang orang Arab? Wajib kita bela semua. Yang terdekat mereka lebih utama dalam fight, mempertahankan, paling dekat mereka. Kita wajib jihad nggak? Wajib jihad. Nah, kita mempertahankan pertahanan kaum muslimin di sana biar tetap bisa menjaga kewajiban kita sama jihad di sini, pakai harta, pakai doa, pakai dukungan segala macam. Boykot produk-produk kafir. Air aquanya nanti ente jangan beli air merek Aqua Fit, jangan. Air yang saudara-saudara kita punya, yang kaum muslimin punya, kayak gini-gini. Bisto, Bismillah Toyib. Nah, Di sana nggak ada. nah, Kalau pesan aja. Kalau mineral, Nah, mineral juga Yahudi juga ada Yahudinya. tapi kalau minuman kan banyak kan ini tuh banget ya. Iya, apa, cuma diingetin. Kalau bisa di masjid nanti di sana, antum jadi ini juga agen beginian, agen minuman. Kalau yang Ada air 212, warna ada ini? air bisto. Warna apa itu? Kreo. Kreo? Iya, Koreo kan ya, walaupun bukan orang ini, tapi kan punya orang kafir, punya Cina. Kenapa kita nggak pakai yang punya umat Islam juga? Dulu lubu. Arab Sohib kan? Iya benar kan lo. Masih, asal Muslim Sohib. Masukin aja begituan yang umat Islam. Nah, bagi diumumin yang mau nyumbang air minum bisa. Cuma baiknya kita taat pada fatwa ulama, tidak menyumbang